مرحبا أهلا النوادي. قال مؤلف رحمه الله: أحكام الجبيرة. الجبيرة هي ساتر على العضو تمنع وصول الماء إلى البشرة. حكمها إن لم يخشى الضرر من نزعها فيجب عليه نزعها وإلا فلا. Kita sampai ke pembahasan hukum-hukum jabirah. Nah, jabirah artinya gips. Ya, sebagian ulama mengartikan gips, tangan patah, kemudian dia seperti perban yang keras, itu namanya jabirah. Nah, para fuqaha sebagian dari mereka ada yang membedakan antara jabirah dengan perban. Sebagian fuqaha lainnya membuat perbedaan perban dengan jabirah, yaitu perban dengan gips. Nah, kalau disebut dengan gips itu adalah al-jabirah, adapun perban al-lasuq. Nah, namun sebagian mengartikan sama. Al-jabirah juga diartikan perban, diartikan juga gips. Nah, hukum-hukum tentang jabirah, tentang gips atau perban. Al-jabiratu hiya satirun 'alal 'udwi tamna'u usulal ma'i ilal basharati. Jabirah adalah satir, penutup, sesuatu yang menutup 'alal 'udwi, di atas anggota tubuh. Tamna'u usulal ma'i ilal basharati, yang mencegah sampainya air ke kulit. Nah, itu disebut dengan jabirah. Hukmuha in lam yakhsha ad-darara min naz'iha fayajibu alaihi naz'uha wa illa fala. Hukum daripada jabirah, jika dia tidak takut membahayakan apabila dilepas, maka wajib dilepas ketika wudu atau mandi janabah. Artinya perbannya ini kalau dia lepas kemudian dia wudu atau dia mandi tidak membahayakan dirinya atau tidak mengganggu proses kesembuhan penyakitnya, maka hukumnya wajib dilepas. Sama halnya seperti plester. Nah, plester itu seandainya luka tersebut kena air tidak membahayakan atau tidak membuat penyakitnya, lukanya tambah lama sembuh, plesternya wajib dibuka jika berada di tempat anggota wudu. Maka di sini dikatakan hukumnya jika dia tidak takut ad-darar, berbahaya, min naz'iha, dari melepasnya, fayajibu alaihi naz'uha, maka wajib baginya melepaskannya. Wa illa fala. Namun jika dia yakin ini bisa membahayakan dirinya dengan melepas perban tersebut atau penyakitnya makin lama sembuh dengan informasi dari medis, dari dokter, maka tidak perlu dilepas. Tidak perlu dilepas. Kaifiyatu wudu'i sahibil jabirati. Tata cara berwudu orang yang menggunakan jabirah, orang yang menggunakan perban atau gips. Al-awwal, yang pertama, nanti kalau orang yang menggunakan perban itu cara wudunya berbeda dengan orang yang sehat yang tidak ada jabirah. Al-awwal, yang pertama, yatawaddau hatta yasila ilal udwi alladhi alaihi satir. Yang pertama, dia berwudu hingga sampai di anggota tubuhnya yang ada perban. Jadi dia wudu, misalnya perbannya di tangan, dia wudu seperti biasa, tangan, kumur-kumur, hidung, wajah. Nanti ketika sampai di perban tangannya itu, maka dia bertayamum.
Tapi sebelum dia bertayamum, yang tangannya sehat tidak terkena perban itu dibasahi dulu. Misalnya yang perban itu dokter melarang kena air, nanti bisa tambah parah penyakitnya, maka tidak perlu dia alirkan air di situ di perban. Tapi kalau perbannya itu tidak mengapa kena air, maka dialirkan air atau diusap air di atas perban. Sampai di sini dia tayamum. Dia tayamum sebagaimana yang sudah kita ajarkan, tayamum. Setelah selesai tayamum, dia lanjutkan lagi. Dari tangan ini lanjutkan lagi, begitu. Kalau di kaki, anggota wudu juga ada perban di kaki, maka tayamum lagi. Setelah itu selesai, begitu. Itu cara yang diajarkan di dalam mazhab Syafi'i. Makanya di sini dikatakan dia dia berwudu yatawaddau hingga sampai ke tubuh yang ada di atasnya satir, yaitu penghalang tadi, jabirah atau lusuk. Atsani yatayammamu 'anil jarihi. Yang kedua, dia bertayamum dari lukanya. Tadi, ketika sudah sampai di tempat yang luka, dia tayamum. Dia hentikan dulu wudunya, dia tayamum, baru lanjut lagi. Kalau mazhab yang lain tidak seperti itu. Tapi mazhab Syafi'i dalam masalah ini punya kaifiyah yang khusus di dalam masalah sahibul jabirah. Yatayammamu 'anil jarih. Ats-tsalits yaghsilu sahiha minal udwi. Yang ketiga, tadi dia membasuhi anggota tubuh yang sehat. Tadi kan lukanya misalnya hanya di sini. Ya, yang tangan ini kan tidak terkena jabiro, maka dia alirkan air di situ. Yang ada perban tidak perlu jika membahayakan. Itu yang maksudnya yaghsilu as-sahiha minal udwi. Ar-rabi', yang keempat, yamsahu bil ma'ala satir alladhi 'alal jurhi. Nah, ini tadi saya katakan kalau perbannya itu tidak mengapa kena air, dianjurkan juga kita mengusap, ya sekedar air diusap di atas perban. Paham ya? Diusap. Walaupun tidak kena kulit, ya memang caranya begitu. Mengusap air di atas perban yang posisinya ada di atas luka tersebut. Al-khamis yukmilu ma baqiya minal wudu. Yang kelima, dia sempurnakan dari sisa-sisa bagian wudu tersebut. Dari tangan, luka, pakai jabiro, sampai di situ dia usap dulu tempat yang sehat. Kalau bisa perban juga, dia alirkan juga air di situ, dia mengusap, kemudian dia tayamum, kemudian lanjutkan. Ada dua cara. Ada tayamum dulu, baru kita usap biar debunya itu hilang. Saya sampai di sini, ini luka di perban, kita wudu kan pakai urutan, tartib. Sampai di tangan ada luka, ada perban. Sebagian ulama membolehkan kita tayamum dulu. Tayamum sampai di sini kan tayamum kan muka sama tangan. Setelah itu kita usap air. Otomatis kan dia menghilangkan debu tersebut. Nah, itu tata cara di dalam berwudu bagi orang yang menggunakan gips atau perban. Nanti ada masalah ini sholat yang dia lakukan bagaimana nih? Apakah diqadha apa tidak, itu nanti dijelaskan setelahnya. Kaifiyatu ghusli sahibil jabirah. Kemudian tata cara mandi bagi orang yang menggunakan perban. Yatakhayyaru baina an yuqaddimal ghusla awalan aw tayammuma an yuqaddimal ghusla awalan aw tayammuma wal afdalu taqdimul tayammumi li yuzila al ghuslu atharat turab. Nah, sekarang tata cara orang mandi janabah kah itu yang wajib, kita ada perban. Nah, di dalam mandi kan tidak ada tartib, tidak ada urutan mana lebih dahulu. Kalau wudu ada urutan, sehingga caranya ini diberikan kebebasan kita memilih. Bagaimana memilih? Mau pilih tayamum dulu baru mandi, jadi tayamum dulu, karena dia kan pakai jabirah, otomatis dianjurkan dia tayamum. Setelah dia tayamum baru
mandi. Boleh cara itu. Atau yang kedua, mandi dulu, sudah mandi bersih semua, baru ditutup dengan tayamum. Nah, di sini dikatakan wal afdal. Nah, namun yang paling afdal taqdimu tayammumi. Dia mendahulukan tayamum. Tayamum dulu. Jadi kalau punya perban ya, perban kalau dimandi ini gak ada istilah di anggota wudu atau bukan wudu. Pokoknya perban di mana saja itu dia harus mengikuti cara seperti ini. Karena mandi itu dia wajib air terkena kepada seluruh anggota tubuhnya. Mandi wajib. Oleh sebab itu harus menggunakan tayamum. Nah, karena dia tidak ada tertib, di sini dikatakan kita memilih mandi dulu atau tayamum dulu atau sebaliknya. Tayamum terlebih dahulu kemudian mandi. Namun musannif menyatakan wa afdal taqdimu tayamum. Paling afdal tayamum terlebih dahulu. Liyuzila al-ghuslu atharat turab. Dengan alasan kita mandi setelah itu debu sudah terhapus dengan mandi. Itu. Kama qala sahibu Sofwati Zubat, sebagaimana berkata penyusun Sofwati Zubat, wa junuba khayyirhu an yuqaddima al-ghusla au yuqaddima tayammuma. Dan orang-orang junub diberikan pilihan, dia mendahulukan mandi atau mendahulukan tayamum. Diberikan pilihan mendahulukan mandi atau mendahulukan tayamum. Al-hukmu idza arada an yusalliya fardan akhar wa huwa ala tuhrin min qabl. Nah, bab berikutnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya tentang hukum apabila seseorang ingin sholat wajib yang lainnya dan dia dalam keadaan suci sebelumnya. Ini berkaitan dengan masalah jabirah nantinya. Ya, ada solat yang nanti tetap wajib diulang ketika dia solat dalam keadaan menggunakan jabirah, dan ada yang tidak perlu dia mengulang lagi solatnya. Nanti dibahas secara spesifik di pembahasan berikutnya. Nah, jabirah ini juga kalau kita baca di dalam kitab-kitab hadis, solat-solat sunnah juga difungsikan sebagai jabirah, sebagai perban, sebagai gips. Itu dikatakan di dalam ungkapan para fuqaha, terutama Imam Ghazali. Imam Ghazali menyatakan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, salatun nawafil tujbir naqsal faraid. Solat-solat sunnah itu fungsinya sebagai perban untuk menutupi kekurangan solat-solat wajib. Jadi solat-solat kita yang sunnah rawatib, qobliyah kah itu atau ba'diyah itu sebenarnya di antara fungsinya, ini kata As-Said Muhammad Murtada Az-Zabidi di dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin, di antara fungsinya adalah dia menambal kekurangan di dalam solat wajib kita. Solat zuhur kita yang kurang, ketika kita melaksanakannya, kita gunakan solat sunnah, qobliyah, ba'diyah, ibaratnya sebagai perban menambal kekurangan kita di solat tersebut. Makanya jangan ditinggalkan itu solat ar-rawatib, qobliyah dan ba'diyah khususnya, karena itu fungsinya sebagai jabirah, jabiratus sholatil faraid, jabiratu as-sholawatil maktubat, sebagai stempel atau perban dari solat-solat yang wajib. Nah, yang wajib-wajib ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita, ini syariat sifatnya adalah awamir wan nawahi, perintah-perintah dan larangan-larangan. I'lamu anna awamirallahi ta'ala faraidu wan nawafil. Al-Ghazali menyatakan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, ketahuilah bahwa perintah-perintah Allah itu ada yang sifatnya faraid. Nah, faraid ini yang wajib-wajib. Wan nawafil, dan juga yang sunnah-sunnah. Fal fardu ra'sul mal. Yang wajib itu adalah modal. Wa huwa aslu tijarah, dan dia
asal dari perdagangan kita. Wan naflu, adapun sunnah, huwa ribhu, dia keuntungan. Wa bihi al fauzu bid darajat, dengannya kita meraih peningkatan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ini faraid gak bisa dilepas dengan nawafil, karena fungsinya menyempurnakan faraid kita. Fungsi nawafil menyempurnakan faraid kita. Ada satu kitab namanya Durratun Nasihin. Di situ diibaratkan solat wajib kita ini seperti burung yang tidak ada sayap. Kita melaksanakan solat wajib itu bagaikan burung yang tidak ada sayap. Nah, sayap kanannya gobliyah, sayap kirinya ba'diyah. Karena kita solatnya yang wajib pasti ada kekurangan, pasti. Maka yang menyempurnakan, yang menjadi perban itu solat sunnah, solat gobliyah. Oleh sebab itu faraid wa nawafil, kata Imam Ghazali, itu adalah modal, faraid modal, sedangkan keuntungannya adalah nawafil. Nawafil itu artinya sunnah. Dan ini kitab Bidayatul Hidayah, apabila kita baca kitab Kiai Haji Hashim Asy'ari, ada menulis sebuah kitab namanya Adabul Alim wal Muta'allim, adab-adab orang alim dan orang yang belajar ilmu. Ini ungkapan luar biasa ini dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau mengatakan ilmu yang wajib dipelajari 4 ilmu. Ilmu yang wajib dipelajari 4 ilmu. Yang pertama ilmu tauhid, ilmu akidah. Begitu pentingnya ilmu akidah ini, ada seorang ulama bernama Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Di dalam salah satu khutbahnya dia menyatakan, fa'lamu ayyuhal ikhwan annal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'bud qabla al-ibadah wa dzalika haqiqatu ma'na syahadatain. Ketahuilah wahai saudara-saudara bahwa asal dan dasar dalam agama ini yaitu mengenal kepada yang disembah sebelum dia beribadah kepadanya. Dan itu adalah hakikatu makna, hakikat dari makna 2 kalimat syahadat. Nah, ilmu pertama yang wajib ilmu tauhid. Ini istilah tauhid baru muncul sekitar abad ketiga. Abad ketiga baru diistilahkan ilmu tauhid. Paling awal ilmu yang membahas tentang akidah itu disebut dengan ilmu iman, ilmu tentang iman. Karena objek kajian ilmu tauhid yaitu rukun iman. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Jadi objek kajian ilmu akidah itu dia merujuk kepada rukun iman, sehingga dinamakan di masa-masa awal ilmu iman, bukan ilmu tauhid, bukan ilmu kalam. Nanti bergeser masa, muncul permasalahan firman Allah. Apakah dia firman Allah itu makhluk atau bukan makhluk? Apakah dia al-qadim atau al-hadith? Al-qadim artinya bukan makhluk, al-hadith artinya makhluk. Maka mereka membahas kalam Allah ini, dijadikan nama ilmu tersebut namanya ilmu kalam, karena membahas kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti di abad ketiga Hijriah ada seorang ulama bernama Abu Mansur Al-Maturidi yang wafat pada tahun 333 Hijriah. Beliau menyusun sebuah kitab yang meluruskan akidah-akidah yang menyimpang di dalam Islam. Beliau menggunakan referensi dalil-dalil dan penjelasan-penjelasan yang sesuai dengan hujjah yang benar. Maka diberikan nama kitabnya Kitabut Tauhid, kitab tentang tauhid. Nah, istilah inilah yang mulai populer digunakan dengan nama ilmu tauhid di kalangan Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Nah, ilmu ini yang pertama wajib, kata Kiai Haji Hashim Asy'ari, ilmu tauhid. Yang kedua ilmu sifat.
ilmu tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Al-farqu bainal asma'i was sifat, perbedaan antara nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Al-asma tata'allaqul bidzat, kalau asma-asma Allah berkaitan dengan zatnya Allah. Was sifat tata'allaqu bil fi'li, dan sifat berkaitan dengan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun belakangan dijadikan satu ilmu ini. Jadi kalau sudah ilmu tauhid otomatis membahas juga tentang sifat-sifat Allah. Yaitu sehingga disimpulkan di dalam kitab Zubat, ilmu yang wajib itu hanya 3. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Fa farduhu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yahtaju muaddi min fardi dinillahi fid dawami katuhri was salati was siyami wal bai'i lil muhtaji lit tabayyu'i wa zahiril ahkami fis sana'i wa ilmi da'in lil qulubil mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi wa ma siwa hadza minal ahkami fardu kifayatin alal anami. Nah, ini syair dari Zubat menyatakan ilmu wajib, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Ilmu yang kedua yang dikatakan wajib oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari tadi ilmu fikih, dan yang ketiga ilmu tasawuf. Yang luar biasanya Kiai Haji Hashim Asy'ari mengatakan kalian pelajari 2 kitab sudah cukup untuk membahas 4 ilmu dasar Islam ini yang wajib, yaitu kitab pertama Bidayatul Hidayah, kitab kedua Sulamun Taufiq ila mahabbatillah ala tahqiq yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Thohir. Sulamun Taufiq, kata Bah Hashim Asy'ari, 2 kitab ini ketika dipelajari dibahas sudah cukup. Kewajiban 4 ilmu itu sudah terpenuhi di dalam 2 kitab itu. Oleh sebab itu kalau kita membaca kitab Sulamun Taufiq kan di awal masalah apa? Masalah tauhid dulu. Pertengahan masalah fikih. Baru bagian akhir masalah tazkiyah, masalah tasawuf. Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan bahwa kitab Bidayatul Hidayah itu adalah fase awal bagi al-murid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti bagian nihayahnya itu adalah Ihya Ulumuddin. Makanya beliau mengatakan man lam yastahid fil bidayah lam yasil ila nihayah. Orang yang tidak bersungguh-sungguh di fase awal untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh di fase awal, maka tidak mungkin dia mencapai fase akhir. An-nihayah. Fase akhir itu namanya al-wusul ilallah. Dia sampai kepada Allah. Jadi derajatnya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pepatah mengatakan man sara ala darbih wasal. Siapa yang berjalan di atas jalan, yang jalan itu mendekatkan diri kepada Allah, dia istiqomah, wasal, pasti dia akan sampai. Yang berikutnya Sulamun Taufiq ini kita baca mukaddimah dari kitab Sulamun Taufiq berkaitan dengan faraid wan nawafil. Beliau mengatakan di dalam mukaddimahnya itu summa at-tarakki bitawaddudi bin nawafil. Apabila kalian ingin naik derajat mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalian harus meningkatkan lagi bukan hanya yang wajib, tapi yang nawafil. Ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah kalian harus tingkatkan dan istiqomah. Liyahuza hubbahu wa walahu. Kalau itu kalian lakukan, kalian pasti mendapatkan cintanya Allah dan sayangnya Allah. Hubbahu wa walahu. Maka tidak mungkin seorang hamba bisa sampai derajat tertinggi namanya mahbub. Derajat tertinggi mahbub. Mahbub artinya orang itu dicintai oleh Allah. Kalau kita mencintai Allah, itu bukan tujuan daripada adanya tariqah. Ini tariqah semua, tariqah sufia. Dia punya tujuannya satu sebenarnya. Tujuannya bagaimana sampai Allah cinta kepada kita. Bagaimana hingga Rasulullah cinta kepada kita. Kalau perkara kita mencintai Allah, kita harus mencintai Rasulullah, itu perkara wajib. Harus.
Tapi tujuannya kita mencintai Allah, kita mencintai Rasulullah dengan harapan Allah dan Rasul cinta kepada kita. Itulah al-maqsud wal ghayah. Itu tujuan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syahadah, kesaksian kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Nabi mengatakan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Imam Ali itu mencintai Allah dan Rasul. Ini syarat pertama. Kita harus cinta kepada Allah dan Rasul. Tujuannya apa? Sehingga amal kita yang kita lakukan alal usus mahabbah, di atas fondasi cinta, bukan karena paksa. Kalau masih terpaksa, maka tidak akan sampai kepada Allah dan Rasulullah SAW. Tapi kalau sudah tingkatan amal kita, derajatnya sudah cinta, sudah bukan paksaan, maka disitulah akan meraih daripada cintanya Allah dan cintanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan peperangan dengannya. "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi." Dan senantiasa hamba itu mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cinta, yaitu apa-apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Nah ini tadi nih, faraid kita jaga. Ini syarat mutlak, syarat wajib. Sampai di sini satu jalan, satu sulam, satu tingkat kita sudah jalani. Kewajiban kalau sudah dijaga, sudah ada modal kita. Kalau ingin tambah lagi lebih hebat, Nabi katakan wala yazalu. Ay kalimat tu yazal. Yazal istiqomah. Sunnahnya gak putus-putus. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Apabila hambaku ini istiqomah, yang wajib dia istiqomah, dia jaga. Kemudian yang sunnah dia juga istiqomah, ia jaga. Maka Nabi katakan hamba ini akan meraih cintanya Allah. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ini namanya goyah. Puncaknya apa? Hatta uhibbah, hingga aku Allah cinta kepadanya. Kalau Allah sudah cinta, hatta uhibbah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Saya menjadi pendengarnya. Wa basaru alladhi yubsiru bih. Matanya saya bimbing di dalam melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, tangannya yang dia genggam saya bimbing tangannya menggenggam sesuatu yang baik. Wa rijlahu allati yamshi biha, kakinya yang dia gunakan berjalan saya bimbing kakinya ke tempat-tempat yang baik. Kalau doa pasti diijabah. Wala in sa'alani la u'tiyannah, seandainya dia meminta kepadaku pasti saya berikan. Kalau sudah sampai derajat yang dicintai oleh Allah. Itu yang disebut dengan para aulia. Karena di atas hadis tadi kan Allah sebutkan wali. Jadi wali itu tidak gampang. Kalau hanya mengaku-ngaku gampang. Wali butuh bukti. Makanya kiai-kiai yang ada di Jawa, daripada guru-guru Kiai Haji Maimun Zubair dan ulama-ulama lainnya, mereka ceritakan kepada kami lewat murid-muridnya, itu kiai-kiai yang ada di Jawa yang sepuh-sepuh nih, yang sudah sepuh. Kalau minta dijadi imam sholat al-istisqa itu saling tolak. Saling tolak, gak ada yang mau jadi imam. Kenapa tidak ada yang mau jadi imam? Di sana kan biasa air susah, sehingga sholat itu sering dilakukan. Kalau kita di Ternate kan jarang. Sering dilakukan sholat istisqa. Para kiai-kiai yang sepuh saling menolak. Kenapa demikian? Karena ketahuan doa yang mustajab atau tidak mustajab itu di saat sholat istisqa. Kalau dia seorang wali pasti sholat hujan turun. Tapi kalau dia bukan seorang wali pasti hujannya tidak turun. Makanya mereka sungkan. Kamu saja, takut. Nah ini satu kepastian, karena Nabi menyatakan kalau dia meminta kepadaku, lewat hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, seandainya dia meminta kepadaku pasti aku berikan. Lam taukid. Lam taukid artinya pasti. La u'tiyanna
Wala inista'adzani la uizannah. Kalau dia minta perlindungan padaku, pasti saya tolong, kata Allah Subhanahu. Pasti saya lindungi. Nah, ini derajat mahbub. Kalau seorang hamba sudah sampai derajat sebagai hamba yang dicintai oleh Allah, bukan hamba yang mencintai Allah. Kalau hamba yang mencintai Allah itu step awal. Tapi puncaknya satu sebenarnya. Semua tarekat itu dia punya tujuan satu, dapat cintanya Allah dan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang tarekat ada 300 lebih itu tujuannya ke situ. Kalau Allah sudah cinta, Allah suruh malaikat juga cinta kepadanya. Kalau malaikat sudah cinta, ini semua makhluk Allah perintahkan cinta kepadanya. Itu dalam hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu al-'abd." Apabila Allah mencintai hamba, seorang hamba, nada Jibril, Allah panggil malaikat Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah." Wahai Jibril, saya cinta kepada si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu Jibril, malaikat Jibril mencintai orang tersebut. Fayunadi Jibril fi ahli sama. Setelah itu malaikat Jibril memberikan pengumuman bagi seluruh penghuni langit, "Innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh." Wahai segenap malaikat, penghuni langit di situ adalah malaikat. Penghuni langit ada dua, al-malaikah wa arwahul anbiya. Malaikat dan ruh-ruhnya para nabi itu tempatnya di langit. Makanya Nabi Mi'raj, Nabi ketemu dengan para nabi, itu ruhnya mereka Nabi ketemu. Kalau yang sholat di bumi, di Masjidil Aqsa, Rasulullah menjadi imam, kemudian makmumnya para nabi. Nah, ini ada khilaf. Sebagian ulama menyatakan pada waktu itu Allah kembalikan ruhnya para nabi dalam jasad mereka. Karena sholat itu ketika dilakukan berjamaah, maka itu sholat ketika hidup. Karena ketika meninggal tidak ada sholat dengan ruh dan jasad. Kalau ruh saja yang sholat dalam kuburan itu tasyarrufa, meningkatkan derajat mereka. Tapi kalau sholat di dunia takallufa, sedangkan di situ imamnya masih hidup, Nabi Muhammad SAW, maka mereka harus ikut Nabi Muhammad SAW. Ruh jasad mereka dihadirkan menjadi makmum, kemudian imamnya Nabi Muhammad SAW. Jadi malaikat Jibril memanggil, "Wahai malaikat, cintailah fulan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan." Thumma yudha al-qabul fil ard. Kemudian diletakkan rasa cinta di bumi. Semua makhluk di bumi mencintai dirinya. Itu apabila sudah mencapai derajat orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pasti akan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu tarekat kita baca dalam kitab Siyarus Salikin yang ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Falembangi. Beliau mengatakan intisari dari semua tarekat para sufi itu ingin meraih cintanya Allah dan cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tarekat yang menjadikan standar utama harus ada rasa cinta kepada Allah dan Rasul, itu tarekat Saziliyah di antaranya. Secara umum semua tarekat sama. Tapi tarekat Saziliyah ini fase awalnya itu kalau ikut tarekat mereka harus cinta dulu kepada Allah dan Rasul. Mereka mengambil satu dalil di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah dalam sunannya. Ada seorang A'rabiyun, seorang Badui datang menemui Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Kemudian Nabi menjawab, ma'adatta laha, apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Nah, ini sekarang kita sikapi nih, kalau tentang hari kiamat kita sebagai orang beriman, sebagai pengikut Nabi Muhammad, bagaimana cara menyikapi hari kiamat? Sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Apa itu? Jangan pikirkan itu hari kiamat, tapi pikirkan bekal untuk hari kiamat. Pikirkan bagaimana amal yang akan kita bawa setelah kita meninggal dunia. Kenapa demikian? Karena Nabi menanyakan bukan menjawab. Ma'adatalah. Dia tanya kapan hari kiamat. Kenapa Nabi tidak menjawab hari kiamat terjadi sekian-sekian?
hari sekian, tanggal sekian. Dalam hadis Nabi tahu hari kiamat terjadi hari Jumat. Nabi tahu hari kiamat terjadi setelah sholat subuh. Nabi tahu, kalau dua ini saja Nabi sudah tahu. Ini Ibnu Arabi yang isyaratkan. Sebenarnya Nabi tahu hari kiamat itu kapan. Semua ilmu yang Allah berikan kepada Nabi itu tidak ada yang tertutupi. Semuanya Nabi tahu. Allah yang berikan semuanya. Akan tetapi alasannya Nabi tidak menyebutkan secara langsung harinya. Tujuannya agar kita ini hidup tidak menjadi kenikmatan hidup ini akan hilang seandainya kita tahu kapan itu hari kiamat, ditentukan harinya, tanggalnya. Nah mungkin yang jauh daripada itu hidupnya enak, oh masih jauh kan, sehingga membuat manusia tidak lagi mementingkan di dalam menjaga dirinya dari ketaatan. Yang sudah maksiat, hari kiamat masih lama, akhirnya mereka tenggelam dalam kemaksiatan. Atau sebaliknya, ada yang hidupnya dekat dengan masa hari kiamat. Tahu-tahu Nabi sudah sebutkan harinya sekian, tanggal sekian, dia hidupnya besok hari kiamat. Itu jangankan besok, 3 tahun atau 2 tahun sebelum hari kiamat, dan dia sudah tahu ada hari kiamat yang tanggalnya Nabi sudah sebutkan harinya, maka kehidupan selama 2 tahun itu tidak terasa nikmat. Maka Nabi tutupi itu. Itu alasan pertama, dijelaskan oleh para ulama sufi. Yang kedua, Nabi SAW tidak menjawab pertanyaan itu karena itu bukan sesuatu hal yang penting. Yang penting itu kalian beramal, bukan berfikir hari kiamat. Karena ada kiamat yang selalu mengintai kita. Kematian itu kiamat kecil, kata ulama. Pintu kiamat itu adalah kematian. Maka Nabi katakan ma'adattalaha, kamu siapkan apa untuk hari kiamat? Itu yang penting. Kamu siapkan apa untuk hari kiamat? Dia mengatakan apa? Ini A'rabiyun mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak persiapkan kathira sawmin wa salatin ghaira anni uhibbullah wa rasulah. Ma'adattu laha kathira sawmin wa salatin ghaira anni uhibbullah wa rasulah. Saya tidak siapkan banyak puasa, banyak solat, tapi yang saya siapkan adalah saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ini maknanya bukan berarti tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, tidak. Tapi yang tidak dijadikan andalan semata itu, tapi juga modal utama adalah kecintaan. Dia melakukan puasa, sholat, semuanya berdasarkan karena cinta kepada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi menjawab, Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang dikumpulkan dengan orang yang ia cinta. Wa fir riwayat innaka ma'aman ahbabta. Dalam satu riwayat, engkau bersama dengan orang yang engkau cinta. Nah inilah tariqat mahabbah. Jadi cinta itu puncak daripada ibadah. Makna cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibbullah lima yaghzukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah karena Allah memberikan nikmat kepada kalian. Wa ahibbuni li hubbillah, dan cintailah aku karena cinta kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi, dan cintailah ahlul baitku karena cinta kepadaku. Maka tariqah ini, tariqah Saziliyah yang disusun oleh Abu Hasan Sazili, baru masuk tariqah sudah diajarkan mahabbah seperti ini. Mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasul, mahabbah kepada kaum solihin dan para aulia. Nah mereka mengatakan tariqah itu dalilnya di dalam Al-Quran. Di surat Jin itu, Allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Mereka yang istiqomah di atas tariqah. Tariqah para sufi itu sebenarnya isinya apa? Al-azkar wal a'mal wal awrad. Isinya amal-amal soleh, isinya zikir-zikir, isinya wirid-wirid, isinya tazkiyah, penyucian diri. Tujuannya tadi goyah, ingin meraih cintanya Allah dan cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah ulama sufi mengartikan seandainya mereka istiqomah di atas tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa, maka niscaya kami berikan kepada mereka anugerah, yaitu Allah cinta kepada mereka dan Rasulullah cinta kepada mereka. Itu dalam tafsir Ruhul Bayan. Al-Imam Al-Istanbuli menyatakan makna ayat itu yaitu tariqah ini
dia istiqomah, maka puncaknya dia dapat ma'an ghadaqah, air yang berlimpah. Maknanya apa? Cintanya Allah dan cintanya Rasulullah kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Makanya Dr. Said Ramdan Al-Buti ketika ziarah ke Hadramaut sebelum beliau wafat, beliau ziarah ke kota Tarim. Sampai di kota Tarim, beliau bertanya kepada para ulama yang ada, ini At-Tariqah Al-Alawiyah ini rukun-rukunnya apa saja? Rukun-rukun Tariqah Alawiyah, Tariqah yang diasas oleh Faqihul Muqaddam. Maka ulama ini menjawab dengan jawaban sebagaimana Al-Habib Abdullah Haddad pernah ditanya oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi. Sang murid pernah bertanya kepada Imam Haddad, wahai Imam Haddad, asas Tariqah Alawiyah ini apa saja? Imam Haddad menjawab 5. Al-ilmu, al-amal, al-ikhlas, al-wara', al-khauf. Yang pertama ilmu. Ilmu itu tariqah. Makanya para habaib di Hadramaut itu tariqahnya banyak itu, membaca kitab. Ada namanya rauha, di waktu sore baca kitab. Ada tradisi menghatamkan Sahihul Bukhari. Itu 7 hari hatam, 7 hari hatam. Sampai sekarang di masjid. Ada tariqahnya membaca kitab ini, kitab itu. Ada tariqahnya membaca aurat dan seterusnya. Semuanya berasaskan ilmu. Karena tariqah itu, di antara tariqah yang paling tertinggi adalah belajar ilmu agama. Yang menyatakan Nabi Muhammad SAW, man salaka tariqah yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqah ilal jannah. Nabi yang mengatakan, siapa yang menempuh satu tariqah, satu jalan untuk menuntut ilmu agama, satu ilmu agama. Tidak disebut al-ilma tapi ilma. Satu ilmu agama dia tuntut dengan niat yang baik dan benar dan dia amalkan, maka itu sudah menjadi modal jalan dia menuju ke surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua al-amal. Man alima wa amila wa 'allama awratha ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengetahui ilmu kemudian dia mengamalkan dan dia ajarkan, Allah akan wariskan dia ilmu yang tidak pernah ia ketahui. Yang ketiga al-ikhlas. Ilmu dan amal ini akan runtuh jika tidak ada keikhlasan. Makanya yang ketiga itu al-ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina. Yang keempat al-khauf. Buah daripada ilmu dan amal dan keikhlasan menumbuhkan rasa pengagungan kepada Allah dan rasa takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Kemudian yang kelima al-wara'. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat faman ittaqa subhat istabra'a li dinihi wa irdihi, kata Nabi. Halal jelas, haram jelas. Di antara halal dan haram ada perkara-perkara yang samar-samar. Nah, orang yang bertakwa kepada Allah, dia menjaga dirinya tidak terjerumus di dalam syubhat. Agamanya terjaga, kehormatannya terjaga. Kata Said Ramdan Al-Buti, oh ini Tariqah Alawiyah ini punya prinsip 5 ini. Iya 5 ini. Kata beliau, semua kitab yang saya baca, dia kembali ke 5 hal ini. Kitab-kitab agama Islam, ilmu agama Islam, kita baca semuanya, kebaikan daripada seluruh kebaikan, dia hanya kembali ke 5 ini. Al-ilmu, wal-amal, wal-ikhlas, wal-khauf, wal-wara'. Nah 5 ini dilakukan dengan apa? Alal mahabbah. Dia mencari ilmu dengan dasar cinta kepada Allah dan Rasul. Dia beramal juga karena cinta kepada Allah dan Rasul. Dia ikhlas karena dia lakukan itu karena cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia takut kepada Allah, takutnya dengan bentuk takut cinta. Makanya ada yang bertanya kepada seorang sufi, bagaimana bisa mendekat kepada Allah sedangkan takut? Kalau takut kan biasanya menjauh. Takut biasanya menjauh. Kalau takut sesama makhluk menjauh. Saya takut kepada seseorang, maka secara sifat atau secara insting saya akan menjauhi orang tersebut. Dia bilang begini, kata sufi itu, kalau itu makhluk,
Tapi kalau rasa takut kepada Allah itu maknanya yaitu dia takut sang kekasihnya meninggalkannya. Takut sang kekasih meninggalkannya. Itu keadaan hati para nabi, keadaan hati para wali. Jadi makna mereka takut kepada Allah, mereka takut Allah Ta'ala meninggalkan mereka. Nah di saat perasaan itu ada, takut kepada Allah, justru Allah mendekat. Makin takut kepada Allah, makin mendekat kepada Allah. Karena kenapa? Takutnya itu dengan dasar cinta. Yang kelima al-waro. Ini paling penting, al-waro. Al-waro ini Ibrahim bin Adham menyatakan di dalam kitab Ar-Risalatu Al-Qusairiyah, beliau mengatakan waro itu tarku kulli syubhat wa ma la ya'nik. Al-waro itu artinya meninggalkan seluruh syubhat. Hal-hal yang masih samar-samar dia tinggalkan, dan meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Itu namanya al-waro. Yang semua dia lakukan manfaat. Yang syubhat ia tinggalkan. Yang tidak bermanfaat dia tinggalkan. Itu kata Ibrahim bin Adham, makna daripada al-waro. Maka tarekat-tarekat ini tujuannya itu. Tujuannya agar kita mendapatkan cintanya Allah dan cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tarekat akhir zaman ini akan terpecah menjadi 360 tarekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam sebuah hadis, ini hadis diriwayatkan oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab Al-Mizanul Kubra, inna syari'ati ja'at ala 360 tariqatan ma salaka ahadun minha tariqatan illa najah. Sesungguhnya syariatku ini akan datang dengan 360 tariqah. Siapa yang menempuh satu tariqah daripadanya, maka dia akan selamat. Tentunya tariqah yang bisa dipertanggungjawabkan, yang punya sanad, yang punya mursyid, yang punya keilmuan. Oleh sebab itu tariqah-tariqah ini dicatat oleh seorang ulama bernama As-Said Ahmad bin Siddiq Al-Gumari di dalam kitabnya Al-Burhanul Jali fi Tahqiq Intisabi Sufia ila Ali. Di situ beliau kemukakan sanad-sanad tariqah. Semua ahli tariqah dari mursyid-mursyid mereka adalah ulama-ulama yang berilmu, dan tariqah mereka bersambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari sisi sanad. Belum lagi kitab-kitab mereka saja itu bersanad. Mereka punya tradisi kalau membaca satu kitab itu harus punya sanad kepada pengarang kitab. Itu para sufi yang asli itu. Baca kitabnya siapa yang menulis? Imam Nawawi. Dari mana kau dapat sanad kitab Imam Nawawi ini? Disebutkan dari guru saya, fulan. Nah, gurunya mendapatkan dari gurunya lagi, terus sampai kepada pengarang. Kalau sudah ada sanad demikian, baru mereka berani belajar. Oleh sebab itu, seorang ulama bernama Imam Syaukani. Imam Syaukani itu ada menulis satu kitab namanya Ithaful Akabir bi Isnadi Dafatir. Kitab tersebut merangkum dan menulis sanad-sanad kitab yang dimana beliau kumpulkan dari guru-gurunya. Jadi semua gurunya kalau mengajar kitab itu sanadnya sampai kepada pengarang kitab. Dikumpulkan dalam kitab namanya Ithaful Akabir bi Isnadi Dafatir. Jadi tariqah itu ada dalilnya. Nama tariqah juga ada dalilnya. Al-Quran ada dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan at-turuq kulluha masdudah illa ala man iktafa athar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua tarekat tertutup kecuali mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tarekat yang sesungguhnya mereka yang paling kuat memegang Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan di dalam riwayat yang lainnya Imam Junaid mengatakan tariqatuna muqayyadun bil kitab wa sunnah. Tarikat kami terikat dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-turuq, tarikat itu bi'adadi anfasil khalaik, sebanyak nafas daripada makhluk. Jadi jalan menuju kepada Allah itu banyak. Maka dibuatlah tariqah. Kita sisa memilih yang mana nih? Jalan yang paling mudah untuk diri kita, sehingga tidak mempersulit diri kita bisa wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini
beberapa prinsip tariqah yang dijelaskan oleh Syekh Kalabati. Syekh Kalabati punya kitab, yang kitab ini kalau kita ingin mengenal tasawuf yang asli atau kita ingin mengenal sufi-sufi yang asli, jangan lewat YouTube, lewat kitab ini namanya At-Ta'arruf. Di situ beliau jelaskan bagaimana sih perilaku para sufi, pemikiran para sufi, akidahnya para sufi, ibadahnya para sufi, ilmunya para sufi. Ketika kita membaca itu kitab, hanya 1 jilid kitabnya, baru kita tahu, oh ternyata luar biasa ini istilah-istilah sufi ini tidak sembarangan. Bahkan seorang ulama bernama Imam Sahrawardi mengatakan, laula ta'arruf ma'araftu tasawuf. Kalau bukan karena kitab ta'arruf, saya tidak kenal ilmu tasawuf. Nah, itu kitab prolog pengantar untuk kita mengenal ilmu tasawuf. Kemudian dakwah mereka kalau sudah punya ilmu, amal, ikhlas, al-khauf, al-wara, diperintahkan tabligh, menyampaikan, berdakwah dengan uslub Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa ma nuzi'a minhu illa syanah. Kelembutan itu tidaklah diletakkan pada sesuatu melainkan menjadi indah. Apabila dicabut maka menjadi buruk. Secara historis, dakwah yang berhasil di Nusantara itu dakwanya Wali Songo. Dakwanya Wali Songo. Kalau di Rusia dakwanya beda lagi. Dia dakwanya itu karena dalam kondisi peperangan lewat pedang di zaman itu. Ada namanya Timur Leng. Tapi kalau di Nusantara dakwanya lewat akhlak. Makanya Wali Songo itu sebagai bukti nyata bagaimana dakwah mereka itu berhasil. Dan sudah tercatat dakwah yang paling berhasil di seluruh dunia ini, dakwah Islam, itu yang di Nusantara, karena menjadi negara terbesar yang memeluk agama Islam. Mereka punya uslubnya luar biasa. Saya baca satu kitab sejarah Sunan Kudus. Sejarah Sunan Kudus. Sunan Kudus ini nama aslinya Ja'far Shadiq. Jadi beliau ini sempat belajar di Palestina sama seorang syekh di sana. Bahkan pemimpin di Palestina itu memberikan beliau semacam kekuasaan khusus. Ada semacam surat tapi lewat batu dipahat. Dan ini sebagai tanda kalau beliau diizinkan berkuasa di satu tempat tertentu. Maka ditulislah oleh seorang amir tersebut. Di masa itu di Palestina mengalami pandemi, wabah penyakit. Sunan Kudus, beliau ada di Palestina waktu itu. Wallahu alam, dalam sejarah mengatakan dengan sebab beliau itu penyakit hilang. Maka sang amir itu memberikan balasan dengan diberikan satu batu yang dipahat. Kemudian diberikan ini sebagai tanda kekuasaan. Dia mau pergi di Palestina di bagian mana saja, pilih tempat mana saja, maka sang raja Palestina ini akan memberikan wilayah tersebut kepadanya. Namun Sunan Kudus memilih di Jawa Tengah. Ada satu tempat di situ. Maka ini amir mengatakan, kalau gitu saya izinkan engkau berkuasa di sana. Mungkin pada waktu itu ada hubungan juga dengan kerajaan yang ada di Nusantara, sehingga batu itu sampai sekarang masih ada di masjidnya Sunan Kudus di Kudus. Sampai di Kudus, ini bagaimana uslub dakwanya, sudah mengakar agama Hindu di situ. Agama Hindu. Tiba hari raya kurban. Orang-orang Hindu itu sangat memuliakan yang namanya sapi. Sapi itu sangat mereka muliakan. Mereka menganggap kendaraan para dewa itu sapi. Walhasil Sunan Kudus sampai ke sana hari raya Idul Adha. Ini kan yang dikorbankan sapi dalam syariat Islam. Paling afdol mazhab Syafi'i unta, sapi, baru nanti di bawah domba dan kambing dan seterusnya. Tapi karena Sunan Kudus ini tahu siasat dakwah dan menghargai kerukunan beragama, dia kumpulkan orang-orang Islam yang ada di Kudus. Kemudian dia berfatwa, dia mengatakan
saya melarang kalian berkurban menggunakan sapi, karena sapi itu pernah membantu saya. Dulu saya minum ASI ibu saya sudah tidak keluar. Akhirnya mereka ganti dengan susu sapi. Karena sebagai balas budi kepada sapi, saya fatwa kepada kalian berkurban jangan pakai sapi. Orang-orang Hindu hadir. Mereka menyaksikan, luar biasa, dia menghormati sapi sampai keluar fatwa kurban jangan pakai sapi. Cari akal, diganti pakai apa? Pakai kerbau. Diganti pakai kerbau. Datanglah orang-orang Hindu, lihat mereka ibadah kurban yang tadinya memotong sapi, mereka tahu itu. Tapi Sunan Kudus berfatwa jangan pakai sapi. Penghormatan kepada mereka. Akhirnya mereka datang minta wejangan, kaget. Ternyata dalam Al-Quran ada surat sapi, surat Al-Baqarah. Tambah kagum lagi, luar biasa. Sapi disebut dalam kitab suci mereka. Apa sih isi surat Al-Baqarah itu? Dijelaskan oleh Sunan Kudus. Akhirnya mereka masuk Islam semuanya. Itu namanya akhlak. Dakwanya ikhlas, dakwanya berakhlak. Dirubah. Nah, waktu berjalan itu mereka tidak berkurban sapi. Belakangan ini sudah ada pakai sapi. Tapi rata-rata masyarakat di Kudus itu mereka masih menggunakan fatwa Sunan Kudus. Jadi yang mereka kurban itu apa? Kerbau, bukan sapi. Belakangan ini sudah ada yang mulai pakai sapi, tapi di kampung-kampung tertentu mereka masih berkurban pakai kerbau karena menghormati daripada fatwanya Sunan Kudus. Dan yang kasih nama itu negeri Kudus Sunan Kudus. Karena waktu kembali ke daerah tersebut beliau membangun masjid. Karena lama di Palestina, beliau menamakan masjidnya Al-Manar atau Al-Quds. Masjid di sana kan namanya Al-Quds. Akhirnya digunakan sebagai nama tempat itu, Quds. Kudus itu dari kata Quds. Untuk membedakan masjid Al-Quds pakai alif lam, Al-Quds. Maka yang di Kudus tanpa alif lam, Quds saja. Hanya disebut dengan Kudus. Itu. Satu orang bisa merubah satu negeri. Karena tadi dia ikhlas, berakhlak, dia paham itu cara dakwah. Karena tujuan dakwah kan mengajak orang biar mengenal ini agama. Mengajak orang untuk selamat. Saya selamat juga mengajak orang untuk selamat. Makanya dasar dakwahnya mereka para sufi itu dengan syafaqah. Nahnu nanzuru ila ahlil ma'asi bisyafaqah. Kami ketika memandang orang-orang yang bermaksiat, kami pandangi mereka dengan kasih sayang. Kami mengajak mereka dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian. Nah, ini tariqah yang diwariskan oleh para ulama-ulama terdahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqamah fi ta'ah wal ibadah dan dikumpulkan di jalan mereka. Allahumma amitna ala tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqiyya wa mahruma. Allahumma nadhih qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.